Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi ni'matan ajalluha wa 'azamuha ni'matul iman wal islam. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, langkong-langkong rais syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb, seliran Sumulja Kiai Haji Hafidhi Syarwini, sareng seteja jajaran syuriah dan juga jajaran Tanfidiyah PCNU Kabupaten Sumeneb. Saya abtina juga namul jaaki seteja jajaran syuriah sareng Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pasongsongan, utamaipun Rais Syuriah saya abtina namul jaaki sareng seteja pengurus Majelis Wakil Cabang di lingkungan PCNU Kabupaten Sumeneb, pengurus lembaga dan pimpinan badan otonom di lingkungan PCNU Kabupaten Sumeneb, dan barangkali juga pengurus ranting NU se-MBCNU Pasongsongan saya abtina amul jaki. Langkong dimin patot kerana abtina sareng parajan seteje memanjatkan puja dan puji syukur dak hadirat ipun Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimai kesempatan pagi semangken kak dintoh darasipun tanggal 9 Januari tahun 2022 abdina sareng parajan seteje kaparingan ni'matus shihah ni'matul faragh bisakin pangkin dalam kegiatan bulanan sidang basul masail dan konsolidasi organisasi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pasongsongan. Selerasipun ditempatkan di Pondok Pesantren Nurul Jadid 2 Buter Padang dengan Kecamatan Pasongsongan. Melarmuga jarak dintoh senantiasa di dalam limpahan rahmat sareng ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam melarmuga lerasa junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya ila akhir ayam. Tantretan prarabu abdina amul jaki. Beberapa acara akan kita langsungkan pada kesempatan pagi semangkin Kak Dintoh. Acara saya pertama sebagaimana biasa nggih Kak Dintoh. Pembukaan saya dibuka kelaben pembacaan tahlil. Saya dalam hal Kak Dintoh pedi esepoi sareng Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pasongsongan bekto keatur. Selanjutnya Mr. of Ceremony kami karena ampun Rabu Kak Ninto Katib Syuriah PCNU Kabupaten Sumeneb abdina armasa cangkolang untuk meneruskan Kak Ninto. Jadi nantinya Kak Ninto akan dilanjutkan sareng Katib Syuriah dek kaselerana semulja Ketua Rais MBCNU Pasongsongan untuk memimpin acara Kak Ninto kalaben pembacaan tahlil bekto kator. Al-Fatihatu ila rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi lam ya'mursaina syuhada was-salihin min rasyidin wa li arwahi abaina wa ummahatina masyayikhina ma'limina annallaha yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa dunya wal akhirah bi syirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Allah almarhum Taufikur Rahman
أن الله يغفر ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ومن الأرض يشهدون إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء واسع في السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله لوالدي استغفر الله لوالدي استغفر الله لوالدي استغفر الله لوالدي استغفر الله لأستاذي 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 استغفر الله أستغفر الله للمسلمين المسلمات أستغفر الله للمسلمين المسلمات أستغفر الله للمسلمين المسلمات أستغفر الله للمسلمين المسلمات أستغفر الله للمؤمنين المؤمنات أستغفر الله للمؤمنين المؤمنات أستغفر الله للمؤمنين المؤمنات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أفضل ذكره لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا أكبر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا رب بالمصطفى بلغ ما قصدنا واغفر لنا ما مضى يا رشد مولاي صل وسلم دائما أبد على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنه يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام ربنا بجسدنا مدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terus kelangkung demikianlah pembacaan tahlil yang dipimpin oleh Rois Juriyah MWC NU Kecamatan Pasongsongan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara yang ketiga yaitu pembacaan SK Kuarcap Pramuka Kabupaten Sumeneb yang akan dibacakan oleh Sekretaris Kuarcap yang terhormat Bapak Haji Suhardi SPD MSI dan akan dilantik oleh Ketua Harian Kuarcap Pramuka Sumeneb yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sirat ID MSI. Dipersilahkan. Selanjutnya sambutan Ketua PCNU Kabupaten Sumeneb yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ka Haji Ahmad Panji Taufik. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, jajaran ruasa PCNU Sumeneb khususnya Rohai Syuriah Kiai Hafidhi Syarbini, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid Padangdengan nih, Setan Kula Muljaki, seteja pengurus cabang Tamfidiyah, seteja pengurus MWC se-Kabupaten Sumeneb, khusus Epon tuan rumah MWC Pasongsongan, seteja pengurus ranting se-Kecamatan Songsongan, saya hadir saat semangken, seteja pengurus lembaga Torbanum, saya Ki Prilantik Kadinto Sako Ma'arif PCNU Sumeneb, dadi kanto Pramukana NU, gila Kadinto saya lantik Pramuka Indonesia Kabupaten Sumeneb. Jadi ketika disak bahasa pelantikan Pramuka Indonesia, tiba-tiba Pramuka Sako Ma'arif, tiba-tiba Sako Ma'arif, kita nyaki boleh. Benih menurut agama masing-masing Ma'arif kata boleh. Tapi kan itu teks nasional lagi ketika dintoh lekar. Begitulah kita hidup di negara benih negara kemah, tapi negara kebangsaan, tapi agama menjadi inspirasi semua gerak kehidupan kita, bahkan menjadi nafas kita. Saja lekan itu Banum iki temangken bede Banum se kan itu para pendekar hati Nabi bederasokeun celeng lekan itu para pendekar. Para pendekar kadinto sekejeki bedi mabede acara besar tanggal 3 lekor pagar nusa kan to bede pelantikan nih ganti pelantikan pendekar se Kabupaten Sumeneb, se miturut laporan ampun setuju MWC bede organisasi epon, bahkan ampun debak ranting-ranting, bahkan ampun debak ke pesantren-pesantren. Jadi para pendekar-pendekar yang dikomandani Ki Muiz Ali Wafa, sarang para juru sakti epon misalnya kesit dari Belu aku tambah aku buka boleh kan itu. Dikata tiap malam bergerilya masak teh para pendekar-pendekar se Kabupaten Sumeneb. Setecuna pendekar-pendekar kanto asaran sancaan banser aja ke kiai, aja ke Nahdlatul Ulama. Jadi Nabi berjakan CMWC siki belum abentuk ami ki beda kependekaran kanto segera dibentuk. Bahkan segera menyusul songsongan Jepon. Segera balik kiai beda saja ke kan itu setuju bapak kanca siki tak bentuk segera bentuk ngereng. Titi makle kadinto megembek Nahdlatul Ulama. Para hadirin, para kiai, ngereng pertama-tamanya muji syukur dak Allah Subhanahu wa taala, saya kadima kita hadir dak ke tempat kantor kalaban keadaan sehat walafiat. Saya tempat taki nang Pondok Pesantren Nurul Jadid Kak Dinto. Saya Nurul Jadid rupanya dengan penuh suka gembira menyambut kehadiran kita. Jadi dan gue tak merasa paling tidak dan gue tibi. Ternyata kita inang kaki basul masail kantoki ke bayaki jalan gelun kan iki sing kecelen anyar kan itu
Kan itu luar biasa Nurul Jadid kan itu nangka basul masail karena era buna ajunan para soleh solehin kan itu teti sampai ngaspal jalan kan itu dari ujung barat kakak dintoh sehingga kita kan tuh masuk kan tuh alhamdulillah kalau yang gembira walaupun mungkin diri aja seruan tuh makcu kalau demi ngampona piluk labet larong anyar alhamdulillah Nurul Jadid ungguan kan itu nangka basul masail kan itu. Jadi alhamdulillah ngereng kanto sekali lagi alhamdulillah malar manter perpanggian kadinto terus istiqomah karena ten gula yakin perpanggian kanto perpanggian terakbar di Sumenep terbesar di Sumenep maksudnya bahwa ada perpanggian tingkat Sumenep tapi tingkat kehadirannya sebanyak kati perpanggian NU mungkin tak banyak bahkan tingkat kehadirannya secara kualitatif saya hadirkan tuh setuju para ajunan orang-orang soleh para kiai, para pakakas masyarakat di komunitas masing-masing bisa tumplek-plek ben bulan neng di tengah-tengah majelis pertemuan rutin PCNU Kabupaten Sumenep di kantor pagi pepareng dari Allah jaga kita bersama sehingga kita bisa bersama-sama silaturahim secara terus menerus malar manter kantor bekta barokah jaga kita bersama sehingga kita sekeluarga sehat walafiat Sumenep kantor semakin baik bahkan malar manter kantor kita husnul khotimah seteja. Para hadirin sekoni saos dan gue ingin menyampaikan karena semakin kanto bulan datang kanto masuk bulan Recep kan itu menabi mindi istilah Rojabiyah nah semakin dengan di RT yang pun tak sebut Rojabiyah ingin lebih memperdalam di RT semakin tak mengistilahkan Rojabiyah tapi harlah di semakin ben bulan Recep warga NU dari mulai PB sampai ranting sampai anak ranting diwajibkan kangkui menyelenggarakan harlah memperingati hari lahirnya Nahdlatul Ulama. PCNU berharap dekat setuju kita bersama ngireng rayakan harlah kadin mulai dari PC lembaga Banom MWC tingkat MWC lembaga sarang Banom bahkan ranting kampung langker pesantren ngireng mebede harlah hari peringatan kelahiran Nahdlatul Ulama. Sesojone pun mensyukuri bahwa di negara kita kadinto para muassis para salafun sholih bisa merintis membentuk organisasi yang luar biasa bahkan makin kanto menjadi organisasi terbesar di dunia benih namung terbesar neng Indonesia jadi organisasi Nahdlatul Ulama kan tuh terbesar di dunia yang konon jaipon kan benih konon kan tuh hasil survei jumlah peserta jumlah anggota NU kan tuh ampun 100 jutaan baik menyebar di 190 negara ampun di seluruh Indonesia di seluruh dunia. Di kadinto mensyukuri kadinto karena peran Nahdlatul Ulama satu ingki kadinto tak jemu-jemunya kita sebagai orang NU ngajak supaya kita menjadi orang soleh solehin ngajak kebagusan dengan cara Nahdlatul Ulama. Banyak orang ngajak kebagusan tapi sekala bencara Nahdlatul Ulama hanya Nahdlatul Ulama ngajak kebagusan dengan cara bagus elakonin kalaben bagus lekadinto saya parlo kita peringati kita harlai nengi tingkat anak ranting tingkat MWC bahkan sampai PC anapun bentuk harlah kadinto ngireng eksekot bengsebeng di para ajunan saja maksudnya pun di mana bini tingkat kampung tingkat langker mungkin hataman yasinan tapi jangan sampai komunitas Nahdlatul Ulama apalagi struktur Nahdlatul Ulama tak membeda peringatan harlah
karena berarti tak mensyukuri atas kelahiran Nahdlatul Ulama kita bersama. Tetinggi ngerayakan PC ampon Lestari Arapat 2 kali ampon beri kadinto juga rapat terakhir saya nanti akan secara teknis dan detail insyaallah akan disampaikan nang rapat tamfidiyah, juga akan menyelenggarakan harlah tingkat PC dan kami berharap dekat sekancaan dengan tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan kami mendorong dekat kecamatan MWC supaya harlah kantor didorong ke desa-desa, didorong ke kampung-kampung sesuai dengan hasil kompercap cabang Sumeneb bahwa memang kita selama 5 tahun kantor tak akan henti-henti dan tak akan jemu-jemu, akan terus melakukan mendorong NU hadir di tingkat kampung, NU hadir di tingkat langker-langker, NU hadir di tingkat masjid-masjid. Tetingireng momentum harlah Kak Dinto. Teta dorong dak ke ranting, dorong dak ke anak ranting, dorong dak ke musola, dorong dak ke lembaga-lembaga yang setisa supaya juga bersama-sama arang-sarang membeda peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-99 ini menabi bulan hijriahnya ampun ke-99. Jadi malar manter tantone kita kalaban melaksanakan kadintoh paringin lancar, bentantone kita berharap barokahnya kepada kita bersama sehingga kita diakui kalau sarang santri Ki Hasyim Asy'ari karena dahulu beliau siapa-siapa sing ngurusin NU. Sekali lagi tenggul ingin mengulangi paling tidak ada kabar tibi kadintoh. Siapa-siapa sing ngurusin NU, beni siapa-siapa sing dadi pengurus NU kadintoh. Tapi siapa-siapa sing ngurusin NU, Pak Panji maketeti ketua PC, tapi tak ngurusin ke NU, tak termasuk hetop nengek itu. Tidak berkesi mari siapa-siapa sing ngurusin NU jadi sang santre, ben sang santre mongko itu aki husnul khotimah kalau benak potona. Kita tentunya berharap masuk ke kelompok beliau, masuk ke ketua anak beliau, tentunya kita mendambakan ketipan apa kita sekeluarga husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Sekadin toh atas saja kekurangan terkacang kolangan yang nasopores lumut sepon dan motor sekelangkong kong langkong dak ka Suhaibul Bait pengasuh pondok Sanul Jadid benda ka sakancaan nang MWC pesongsongan MWC songsongan kan tuh berat bulan mangken cek benjaan kegiatan bahkan semangken nyon dukungan dak tantretan doa paling tidak ada setuju warga masyarakat Kabupaten Sumeneb. MWC songsongan Pak Repaan bergegas ampun membebaskan tanah kangkui abangun kantor MWC. Alhamdulillah kita bersyukur mayoritas nangin Nahdlatul Ulama Sumeneb kantor semua MWC ampun di kantor karena kiburuan rapat PWNU Jawa Timur kira-kira 20 hari setengkor nangi pondok pesantren Lerboyo rapat gabungan Surya Tamfidiyah memutuskan supaya setejah kantor MWC di Jawa Timur ampon andi kantor le Sumeneb ampon kare sekoni le songsongan kantor semangken bulan-bulan mangken para membebaskan tanah akan segera membangun kantor malar manter lancar segera dilakukan peletakan pertama sehingga songsongan juga segera punya kantor. Sakadinto akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tausiah dari Rais Syuriah PCNU Kabupaten Sumeneb kepada Yang Mulia Kiai Haji Hafidzi Syarbini kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi jama'ana ijtima'an barakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadaratil mukarramin, para ulama, para kiai, serta pengurus NU Syuriah
Utafidiyah di cabang pun MWC setuju hadirat istihadis mungkin dalam rangka arang sarang along polong ganggu oleh barokah pan-panapan sebagus muka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita keemot ganggu arang sarang apal kumpul gento karena apal kumpul saos ampun anilai plus keng perlu ikemotin merang setanton sejalan mantra mustasyar salah satu mustasyar antara kita kento sepona tinggal kita kasore Allah Subhanahu wa taala kita taufik rahman seje masjid bongkor di malam na ampun tinggal seje kita perlu susah perlu kemenin perlu niroh tingka almarhum nalikana beliau selama di NU, bahkan beliau almarhum dimin juga Rais Suriah tapi angkat yang pun depak maka bi Allah Subhanahu wa taala pas ikasukan yang depak ta'azul malunah kenta kita perlu susah karena pun semua membantu satu tapi kita cek sampai iktimat al-amal cek ngampuaki amal makipun korang pembantu NU cek sampai susah gara-gara dari main ini korang situng lah cek susah kita kento itimat al-amal menunjukkan cek korang langkong tepak korang sepak dekat Allah Subhanahu wa taala sepaling tepak karena itimat Allah Subhanahu wa taala tikil makipun korang ke Allah taala tapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala bakal nambahna kain uan kento arkainku ANU kento amal NU ditambah di sana Allah taala apa yakin kento itimat Allah umpah itimat alal a'mal maka pas ngalakoni amal mun tak berhasil cek susah kini meruan cobaan dari Allah taala terus lagi amal insyaallah bi Allah Subhanahu wa taala akan nambahkan hasil kento benih kununtunya sampai ke akhirat kita kelebihan abukta NU. Insyaallah mereka mungkar nakir jelas oneng bang NU nih. Tak usah aku botir kan. Ngerti won. Tak usah aku boleh kan. Anak NU ya mereka tak usah mesti paham won. Mesti nak kita kento oleh barokah para ulama asin wa doaki kang kita kento peratu Allah taala. Muga-muga apal kumpul kat kento pan perbanting kasih kita amalkan pasar ngasar Allah taala kesayang sampurna keng doaki ini kalau isman terlejong ngomor bawa cewan pakai ketakut orang menurut para saya adalah gula pada bahkan di kumpulan jongkok gula masya Allah beda mengaji biasa kumpulan mengaji gitu ketua tidak mengaji ketua kumpulan gitu anak apa mati kepi empat pun mari gente kumpulan ini ketua nama mati mari boleh mati mungkin ada ketua pun panggota kepi ada ketua pisan takut pada hari ini tak itimat Allah berarti gitu. Kita itimat Allah setuju dengan Allah taala melepak kita burung kita rois makin rois makin pernah pergi depan kita kira burung ngadain kuburan gini kayak manter-manter betul kalau pribadi wan si pengurus lain kento juga DPC NU perancang umur sehat sempurna amin ya rabbal alamin bisiril fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasakan sekali entah panas ketemu lagi. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dari Rais Suriah PCNU Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya dipersilahkan untuk NU Care Lazisno untuk menjalankan kardus semakin juga nih ya Toren sambil bacain selawat saya. Ali
سيدنا محمد ظالمين ثم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil lalu penggalangan dana Kak Dito beten kaula atas nama PC Lazisnu akan menyerahkan beberapa sertifikat yang mulai kemarin kita mengadakan gerakan donasi peduli Semiru yang alhamdulillah penggalangan dana Kak Dito sudah berjalan dan kami sepakat koordinator Madura Raya PC Lazisnu di masing-masing kabupaten mulai dari Sumeneb, Sampang, Pamekasan, Sareng Bangkalan bersepakat untuk mendonasikan dana dan akan membangun fasilitas umum Kak Dito musola atau madrasah. Cuman kami lebih memilih musola, ampun sepakat musola Kak Dito paringi nyama musola Syekhona Khalil, dan di list di daftar masih Huntara Kak Dito hunian sementara, dan untuk fasilitas umum Kak Dito pada termin kedua. Dan memang di daftar list melalui PWNO informasinya Kak Dito belum disampaikan dan Kak Dito menjadi rahasia sendiri Bapak Bupati, dan menjadi perebutan antara NU Care yang kebetulan dominan dalam kegiatan ini dengan ACT, Aksi Cepat Tanggap Otabe Kelompok Minhum. Apa kita lebih memilih fasilitas umum madrasah atau musola, karena dikhawatirkan ketika musola dilakukan oleh kelompok yang lain bisa-bisa tradisi keagamaan, sholawat, tahlilan dan lain sebagainya Kak Dito bisa hilang, dan itu sudah terjadi di beberapa tempat yang salah satunya fasilitas umum dilakukan oleh kelompok-kelompok lain, kelompok dari di luar NU Care Lazisnu. Dan dalam kesempatan ini beten kalau singkat saos Yona tolong deka petugas Pak Sanawi juga HP beten kalau bektaki ngereng penggalangan Anda terus berjalan, dan penggalangan Kak Dito bukan lagi untuk korban Semiru, tetapi setiap kegiatan Bahsul Masail beten kaula sareng sahabat-sahabat di MWC Lazisnu akan mengadakan kegiatan di momentum Bahsul Masail Kak Dito penggalangan dana. Sedana Kak Dito untuk didistribusikan kepada masyarakat kaum duafa sareng termasuk anak yatim. Juga perlu diketahui dekat satejo warga MWC pengurus Surya Sareng Tangfidia, kita Lazisnu akan database anak yatim. Database anak yatim Kak Dito insya Allah dari beberapa kecamatan ampun terkumpul 1000 anak yatim, dan itu menjadi rahasia kita. Tak akan diakses nengi Facebook, di WA otabana grup-grup Lazisnu, karena data Kak Dito menjadi rata sangat berharga. Ketika data Kak Dito direbut oleh lagi-lagi Nyona Sapora, kelompok-kelompok di luar kita. Untuk selanjutnya beten kaula Nyona Sapora tidak semua benih menyinggung. Tidak semua lembaga MWC Kak Dito terlibat di penggalangan, dan dalam penggalangan Kak Dito beten kaula sudah bersama-sama dengan Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat karena beda jaringan lain, juga IPNU dan IPPNU, dan lembaga-lembaga pendidikan alhamdulillah SMA Betuan juga SMP Plus yang tidak akan saya serahkan, tapi beten kaulanya bisa langsung ke lembaga. Untuk kesempatan ini beten kaula akan menyampaikan sakoni Nyona Sapora sekretaris karesan beda acara Kak Dito kodui kante beten kaula total sampai hari ini belum dari sahabat-sahabat Ansor yang baru 1 minggu kemarin menyerahkan sudah terkumpul 146.599.000.
Alhamdulillah Kak Dinto dari swadaya bersama warga Nadiyin, fatayat muslimat dan sahabat-sahabat Ansor di masing-masing lembaga, mulai dari PC, MWC, bahkan di ranting salah satunya sudah ada gerakan seperti itu. Dalam kesempatan ini Beten Kaula akan menyerahkan sertifikat bentuk kerjasama, walaupun Kak Dinto nilainya sangat tidak berharga. Uang pun Kabupaten Kaula tidak seberapa, tapi kerjasama, sinergi kelembagaan, kangkui penguatan jamaah dan jamiah itu lebih penting. Sesuai sarang debuna ke Panji, insya Allah di momentum Harlah NU, kita bersama dengan semua lembaga di lingkungan PCNU dan MWC, Kadinto akan bersinergi mengadakan kegiatan semungkin tak harus disampaikan mangken. Kita pasti punya kesempatan kami berpikir. Betul kalau nyona deka sahabat MWC NU Parageun, MWC NU Batu Putih, MWC NU Kota Sumnep, MWC NU Gending, MWC NU Rubaru, sareng MWC NU Lenteng, esona deka tempat Kak Dinto kangkui ya ada Kak Dinto kangkui serah terima sertifikat. Juga ada jamaah-jamaah yang lain tak perlu tersinggung, tapi pikir TV pada NU na. Esona lebih cepat Kak Dinto. NU Parageun, MWC NU Parageun, MWC NU Batu Putih, MWC NU Kota Sumenep, MWC NU Gending, MWC NU Rubaru, sareng MWC NU Lenteng. MWC NU selain bisa menyusul. Cangkolang Kak Dinto, nyona ke Hafidhi nyerah. Ajunan Kak Dinto ke. Donasi aja dan nampak lagi. Kota amal Kak Dinto. Deka sahabat rasis WBC nyona dihitung dan dilaporkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengumuman bahwa PC PSNU Pagarnosa Sumenep akan mengadakan pelantikan PC dan PAC PSNU Pagarnosa se-Sumenep. Dalam hal ini tausiah direncanakan akan diisi oleh Ketua PWNU Jawa Timur Yang Mulia Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini akan diadakan 23 Januari 2022 jam 10 pagi di Ain Dekeh. 23 Januari jam 10 pagi di Pondok Pesantren Nasrul Ulum Ain Dekeh.
Bluetooth. Pengumuman yang kedua, PCNA pertemuan yang akan datang di MWC NU Batang-Batang. Siap. Siap kopi. PCNU Batang-Batang sudah siap. MWC NU Batang-Batang siap. Untuk selanjutnya adalah pembagian komisi Syuriah Basul Masail di tempat ini. Untuk organisasi Tamfidiyah ada di sebelah timur. Kepada pengurus LBM PCNU Kabupaten Sumeneb dipersilakan untuk memimpin acara Basul Masail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sibatan sedikit pengumuman dari dak para mujahidin ya esokona anin kidak kata. Nah, sok aja bisa ekauningi. Iki. Sisa terusepon Sibatan Syabdina Murjaki, jajaran pengurus Syuriah Tamfidiyah PCNU dan segenap jajaran MWC sekabupaten Sumeneb dan para hadirin yang berbahagia. Langsung saos Kak Dinto karena amar ke Bakto Karisakoni. Jadi saya akan sedikit membacakan inti persoalan bahwasanya bagaimana apakah arisan yang didasarkan pada harga beras, harga gula, Kak Dinto ponapa termasuk riba atau punten, di mana apabila di satu sisi dikatakan rugi ketika gula ini naik dan tidak dikatakan rugi ketika gula ini memang ketika arisan ini memang diperuntukkan untuk membeli gula. Langsung saus Kak Dinto atau redek ke para musyawirin. Ambilkan tos. Ya toren bagian mujawib Kak Dinto Kak jauh-jauh ini berak melarat. Ke tengah bagian mujawibin. Bagian mujawibin ke tengah kento. Kento sobung sen kento. Sekento. Jadi pertanyaan semakin panika masalah PC aresan. Panika noro argen beras niki. Noro argen beras napa gula? Noro argen gula. Anapa mak noro argen gula? Karena kadang 10.000 semangkin, gula kan 10.000 semangkin. Mun setelah beberapa tahun yang akan datang, panika 10.000 ampun tak cukup ke gula sekilo. Akhirnya panika beda sistem arisan kan pas noro argana gula. Noro argana gula. Karena memang sebetulnya kalau memang masalah ini ada ahli ekonom itu lebih baik, karena masalah uang panika kekapi ongkuna karena darurat panika sampai masalah jual beli pakai uang itu panika terjadi khilaf karena uang kertas panika sepas bedeni lah ya beniking polan kertas tapi polan setempel lah kedua jadi sekian setempel semira biru kasa apa kosot kada terubah sama lolo kada arahkan. Makanya sebagian ulama dalam masalah uang panika khilaf karena beda sedeboki tak sar kan ngakui PC kertas polana fi haddi dzatihi panika tak ada nilai ya. Benian ben dinar dirham, kalau dinar dan dirham
memang dinar itu kan uang yang dari emas. Tekaleko sote angkan ki bakun emas, bakun baju. Dirham dari selaka bakun baju. Tapi mon kertas tada artena. Nah, kemudian jadi permasalahan lagi bahwa uang panika terjadi devaluasi. Penyebabnya di antara lain karena defisit. Pertukaran uang dengan dolar panika kadang naik, kadang turun. Ada defisit menenengi IPC panika. Tapi dalam sisi lain panika sanaosa arke bisa jana tambah. Katakan mungkin orang haji lamba ni kecokop 750.000 bisa haji ampun. Samangken osa sakemi 30 juta umpamana. Tapi mun ire kendek ka sape lamba panika osa belasan sape kanggo haji. Tekagun arke 750.000. Samangken umpaman 30 mun pas arke sape ngen 10 juta. Sekitar 10 juta pampak panika ampun cukup pampak atau sampai belasan. Akhirnya maka banyak permasalahan di dalam PC panika termasuk dalam kirot panika nganggo PC kan asal kan tahu le kudu dinar dirham. Tapi akhirnya dengan ulama NU itu uang itu disamakan dengan emas. Kirot mudarabah memakai uang karena tak bisa boleh mungkin kudu nganggo uang. Akhirnya disamakan dengan dinar dan dirham itu juga diperbolehkan. Bahkan kalau NU itu memutuskan uang panika walaupun mungkin okor negara beni ngangkui PC pun tapi ngangkui divisa negara beni nyokor kemas PC panika pun mun dimin nyokor kemas mungkin ampun nyokor ke divisa negara. Maka dalam PC panika juga akhirah tekampun sepanika di ulama NU ibadah kiban ben emas selaka mun depa kasanisop akhirnya juga iya liaki wajib bagi juga kangkui zakat mun nanti PC ratusan juta nika wajib bagi juga zakat pada ben candi emas 100 gram mun nanti emas 100 gram 70 gram wajib zakat. Mau nanti PC sampai 1 triliun pas tak wajib panika kan karena katon katipun apa. Jadi sebetulnya panika dalam masalah uang panika ijtihad baru iki dalam memutuskan panika. Oleh karena itu maka panika kun sekedar gambaran saos ya atoren deka moderator. Ngereng langsung saus deka para musyawirin. Sejauh Bapak. Sekalian lagi Abdena ulangi, apakah arisan dengan cara seperti pada deskripsi di atas termasuk praktik riba dalam artian arisan yang diukur pada suatu barang yaitu gula. Ngireng. Kita menjawab empat telok. MWC kan. Luk iki. Luk mana? Ro baru. Lenteng. Dasok ngiring. Lanjut. Terima kasih sebelumnya kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini menjawab bahwa di situ itu bukan termasuk riba. Karena bukan jari manfaat yang ziyadah. Gitu. Jari manfaat yang ziyadah karena tidak jari manfaat yang ziyadah. Meskipun jari manfaat tapi tidak disulbil akdi itu nantinya. Tidak termasuk riba, hanya saja penjelasan nanti kalau. Jadi tidak bisa dikatakan riba, namun tidak boleh ya haram. Karena itu nanti mengembalikan sesuatu yang tidak sama. Tidak sama. Dari MWC Lenteng, baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kento corak tasawur dimin salah arisan dengan kirot coraan bida.
Ketika ento mau dikategorikan kakak dimah, napa kirotan, napa aresan. Sejelas mun aresan kak dinto pada definisi khusus sesuai dengan Hasyatul Qulyubi kak dinto definisi khusus kangkui aresan. Sejelas aresan waktunya tertentu sedangkan kabin kak dinto sampai pan berban tahun. Lekan to harus ditegaskan aresannya pun apa kirotnya. Manabi kirot coraan manabi dari debu semele gelak kak dinto lebih condong ke kirot. Jadi kak dinto dimin panapa kategorikan ke kirotah panapaka aresan nah. Manabi aresan kan jelas. Jak manabi 10.000 ben minggu ben hari Jumat dinto. Kanto bulan manabi Qulyubi si maksud kompolan kak dinto al napa far'on al-jum'atul masyhuratu bainan nisa bi ayakhud imra'atun min kulli wahidah min jama'atin binuna qadran muayyana. Sedangkan bila antar ka konjengan dijelaskan konjengan kak dinto tak muayyan. Manabi kompolan kak dinto aresan manabi 10.000 20.000 jadi qadran muayyanan fi kulli jum'atin aw syahrin. Wa tadfa'uhu li wahidin ba'da wahidin ila akhirihinna jaizatun. Manabi kak dinto jelas boleh. Sekarang saya perlu ditegaskan maleta terlalu melebar kirot pun apa punten lento. Manabi yang ke kirot, manabi kak dinto yang ke terserah kak dinto. Saya penting deki bacaan tepat. Lah manabi yang ke kak dinto reng paring dari oreng, kak dinto kan reng paring tor ator ngiba beras kan toh. Ngiba beras, ngiba gula, atau ngiba uang, keng ekrus ka obang. Lama Nabi akatika dinto mungkin Kabupaten Lestari diputuskan masalah krus. Autang sekian pas pese oba kesekian ini kan Lestari ampun. Menabi krus. Hukumnya kak dinto boleh. Kalau boleh maca cara riba, ya jelas boleh. Tenika. Jadi pon boleh. Kabupaten nika. Ampun. Boleh. Cuma kak dinto dari badalan juga. Si dari Engki cukup. Angki terus lagi. Ngereng langsung dari MWC Rubaru. Rubah. Lenteng, MWC Lenteng. Ngetek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya untuk masalah deskripsi masalah ya, itu perlu ada kejelasan mulai dari si mukri ataupun muktarid. Jelas kalau kirot salah kak dinto karena kirot kak dinto akad bagi hasil. Kalau qard itu kak dinto hutang. Tapi dalam praktek sebenarnya praktek nyata di situ ada dhimmah. Artinya ada tanggungan yang harus dikembalikan. Dari Lenteng sendiri di sini tetap mengembalikan kepada qard untuk jawaban. Cuma dari Lenteng ada permintaan jelasnya akad di awal itu seperti apa nanti. Artinya dalam praktek arisan. Soalnya kalau misalkan nanti ini sepakat dengan jawaban ini akadnya masuk pada qard, maka perlu ada kejelasan di situ. Muktarid sebenarnya, mukrid sebenarnya di awal menyaratkan memang harus ada ziyadah atau memang itu hanya unsur kebetulan yang pada waktu itu ada ziyadah dalam masalah pengembalian. Makanya saya minta kepada para perumus untuk lebih menjelaskan secara detail akad di awal itu sebenarnya seperti apa. Saya terakhir kenapa ganding? Ada tambahan di Lenteng. Maka saya gelak dimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Teso Kak Dinto, sebenarnya pembahasan Kak Dinto ampun pernah dibahas di besuk Kak Dinto, cuman dalam
permasalahan samangken Kak Dinto pon apa saya tanyakin masalah akad waktu pertama pon apa waktuna nyerana Kak Dinto. Tapi dari desa Kak Dinto menjawab tidak ada unsur riba karena hal tersebut tidak ada jaro naf'an lil mukrid, dan lagi tidak ada kalau perubahan harga misalkan minggu depan atau bulan depan harga berubah naik, maka perubahan harga tersebut tidak mempengaruhi pada akad. Jadi jawaban sementara tidak ada unsur riba. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari ini masalah arisan, gimana kalau kita sepakati sebagaimana keputusan-keputusan dalam PCNU, dalam Muktamar NU juga, bahwa ini termasuk akad qorad. Sepakat ya? Kalau sepakat berarti nanti konsekuensi daripada qorad akad hutang piutang. Lanjut. jawaban sementara si masuk Kak Dinto seluruhnya dari 4 MWC mengatakan bahwa bukan riba, tapi ada salah satu jawaban mengatakan tidak riba tapi haram. Ngereng dari selain mungkin ada yang tidak setuju mengatakan bahwa ini riba, silakan. Di sini belum ada kejelasan akad, artinya dari kami belum memberikan jawaban ini dimasukkan riba atau tidak, karena jaryun manfaah di situ masih bisa berlaku ketika nanti bighairi syartin dari pihak mukrid ya, dari pihak mukrid ketika nanti di situ tidak adanya syarat, maka di situ jaryun manfaat di situ masih dibolehkan. Makanya kami belum bisa memutuskan ini masuk riba atau tidak ketika masih belum ada kejelasan akad di awal. Soalnya kan arisan itu bukan dari pihak mukrid. Di situ memang tidak memberikan syarat harus membayar lebih saat ada pengembalian barang. Tapi itu hanya ada unsur kebetulan yang mana saat pengembalian kebetulan harga gula waktu itu naik. Atau meskipun ada jaryun manfaat, kalau memang tidak ada syarat maka itu tidak bisa dikatakan riba, justru itu menjadi hadiah ataupun hibah nantinya. Makanya dari pihak Purmo saya minta pada praktek arisan di situ di awal sebenarnya akadnya seperti apa, kejelasannya. Kan bisa saja nanti misalkan nanti toh 2 tahun mendatang harga gula kok misalkan hanya 5.000, otomatis nanti akan membayar lebih sedikit dari harga yang dibayar pada waktu di awal. Makanya kami minta untuk para perumus minta dengan jelas bagaimana sebenarnya praktik akad di awal saat mau mulai arisan. Mohon. Ya, terima kasih disampaikan. Maklum anak muda dan mungkin hidupnya ya dibesarkan di pondok pesantren yang sehingga bagus itu, usulan bagus itu ya. Karena sebelum kita membahas masalah itu harus tahu betul duduk permasalahan yang sehingga nanti dalam menjawabnya itu tidak rancu. Saya udah lama hidup di pedesaan sehingga ini tidak hanya terjadi di arisan saja dan tidak terjadi hanya di walimah saja, bahkan gadai pun ini terjadi. Ini adik praktiknya begini dan kawan-kawan yang lain begini. Ini yang lumrah di pedesaan, mau di Gulu-Gulu, mungkin mau di Ampuntan, mau di Padengdengan, atau mau di Patilkoan dan lain semacamnya. Iya, gini, ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma alimni min ladunka ilman wa khazina Allahumma alimni min ladunka ilman wa khazina Allahumma alimni min ladunka ilman wa khazina. Nikah senikah mun terjadi pedesaan, misalnya walimah. Orang yang mau tengah tadi kan sudah didudukkan kepada korat. Itu memang sepakat dan harus sepakat. Ya, dan harus sepakat. Orang yang menghutangkan itu tidak melihat latar belakang korat. Latar belakang korat itu adalah lil isfaq. Lil isfaq. Ongkuna nih serda nih keguna. Makin ini kemautan tidak. Lakar ada harapan bagaimana uang yang dihutangkan ini nanti bisa saja punya ada nikah. Tapi hanya dengan cara yang samar. Makanya tidak langsung diakad dengan barang yang sembarangan. Pasti diakad kepada barang yang sekiranya kalau 1 bulan ke depan pasti harga ini naik. Tidak ada diakad ke pokok sekilo, tidak ada. Tidak ada yang diakad kepada sesuatu barang yang mudah turun harganya. Pasti diakad kepada barang yang barangnya itu harganya pasti naik lah. Tidak ada ceritanya emas itu. Dulu saya masih tahun 9 berapa ya, tahun 94 kalau tidak keliru, masih 24.000. Sekarang udah berapa, naik setiap tahun, naik dan begitu seterusnya. Semen juga begitu, beras juga begitu, gula juga begitu, kopi juga begitu. Pasti ini diakad ke gula, diakad ke emas, diakad ke semen, dan diakad kepada barang-barang lain yang sekiranya ke depan itu pasti semakin bertambah, harganya semakin meloncat. Ini caranya gini ya, engkau mau tanggapi saya kebeun, iya katakanlah ben semin, setiap semin katakan sekarang 50.000, yang dikasih itu adalah uang, hanya nanti pembayarannya ini sesuai dengan semin, harga semin setelah pembayaran. Begitu yang lumrah terjadi. Ini mau walimah juga begitu. Can siapa lu udah nikale engkau minta beras kebeun sekintal. Minta beras kintal, bahkan diserahkan uangnya sekarang. Iya, engkau beras sekintal setia harian 600.000. Engkau gulaku minta harga beras gulaku. Ini yang terjadi di walimah. Ke dia ndak nikah dia, kok maka dia talon. Kok minta sekemigram keng tentang memasak. Keng kun tentang memasak ini. Bentak pesen. Lah kemudian nanti akan bayar. Lah ini disesuaikan dengan harga emas pada waktu bayar. Jadi kalau sekarang 800, nanti setelah pembayaran itu 1.500.000, bayar 1.500.000. Padahal yang diterima oleh muktarid itu adalah bukan barang, melainkan uang yang seharga barang yang diakad pada waktu itu. Nah itu praktika. Ya pasti bisa jadi atambah. Nyak benyan ya tidak tambah jadi. Nyabenya jadi tambah jarang, saya pasar ke jarang, kecuali hanya mungkin setiap tahun. Kemudian kalau yang dalam Qalyubi itu hanya menerangkan arisannya. Di situ qadron muayyanan itu bukan masalah waktu. Qadron muayyanan itu arisan 10.000-an. Nah itu yang jaizah yang dalam kitab Qalyubi. Jadi ada qadron muayyanan sebagai arisan narikan dulu. Bukan berapa 10.000-an ya, bukan minggu, bukan bulan. Nah, soal waktu tidak ada tentunya, tidak ada ketentuan di situ. Makanya di situ awake au fi kulli jumatin, au fi kulli syahrin, au fi kulli sanatin, au fi kulli asyri sinin, dan begitu seterusnya. Itu kalau masalah itu. Jadi ini sudah jelas ya, jelas. Dadi mangken mau tang semen mangken argenah siket ibu keng pagi minta harga semen. Sekarang yang diberikan itu bukan semennya, uangnya yang diberikan 50.000 sesuai dengan harga semen yang sekarang. Nanti yang 50.000 itu akan diminta, yang diakad dengan semen nanti akan diminta sesuai dengan harga semen nanti. Jadi kalau 10 tahun ke depan mungkin semen ini akan berharga 100.000. Nah ini yang dipertanyakan, ini di gulu-gulu, ini lumrah kaprah, dan ini selalu menjadi pertanyaan tetangga dan masyarakat. Ya begitu, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekedar usulan, mungkin perlu dibahas terlebih dahulu tentang masalah uang itu kan khilaf. Apakah mata domanathul auroknya yang mau dibahas atau a'yannya? Kalau mata domanathul aurok yang dikandung oleh uang, maka dikrus kepada apa saja terserah. Terserah kepada orang yang mau mengkrus. Kalau yang dimaksud itu a'yanal aurok, mata uang itu sendiri, maka itu berbeda. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan uang itu ribawi, ada yang mengatakan bukan. Dan di berbagai bahsul masail itu berbeda. Ada, saya membaca di sarah itu mengatakan boleh kalau bertujuan kepada mata domanathul aurok. Kalau saya baca di Sidogiri itu tidak boleh. Ya karena mungkin tolak ukurnya itu a'yan. Dan saya baca di Lirboyo tidak boleh. Ibaratnya pakai robtul kordi bimustawal as'ar. Seperti itu. Ini sekedar usulan. Kireng, kalau memang ada yang memperbolehkan, ya langsung aja. Dan harus lengkap dengan alasannya, enggak usah bahas khilaf-khilaf. Soalnya ini kan sudah kenyataan terjadi. Kalau memang ada celah untuk diperbolehkan, ya jawab, ini boleh alasannya apa. Kalau merembet ke masa lalu itu nanti ingat sama mantan. Baik, sebentar. Saya persempit lagi. Jadi ini cukup dijawab apakah ini termasuk praktek riba atau tidak. Jadi silahkan masalah detail jawabannya langsung diri saja. Dari MBCNU Batu Putih, nanti setelah Batu Putih Dungkek saya kasih hadiah, tidak apa-apa. Kalau diperlebar pembahasan al-awraqun naqdiyah itu sudah selesai di Hasyiat Tarmasi, Syekh karya Syekh Mahfud At-Tarmas. Beliau sudah panjang lebar membahas an-nut atau al-awraqun naqdiyah, statusnya seperti apa? Apakah masuk al-fulus yang sehingga tidak termasuk barang ribawi, atau masuk pada sejenis an-nuqud sehingga dikategorikan sebagai barang ribawi? Itu sudah jelas semuanya dan sepakat bagi mereka aktivis-aktivis itu sudah paham sekali apa al-awraqun naqdiyah sehingga masuk barang ribawi, semua transaksi masuk di situ. Maka sehingga di sana ada keputusan bahwa al-awraqun naqdiyah pada akhirnya itu tetap masuk barang ribawi karena semua transaksi berawal dari al-awraqun naqdiyah seluruh dunia, termasuk dolar, rupiah dan lain-lain. Baik, untuk pembahasannya kami langsung kepada jawaban. Apakah praktek arisan sebagaimana di atas itu termasuk riba atau tidak? Ini kalau dari kami tidak termasuk riba. Prakteknya tidak termasuk riba. Alasannya, satu, di sana tidak ada syarat fisul bil akdi. Prakteknya begini, fisul bil akdi itu di antara dua orang atau sekelompok para peserta arisan ini tidak ada ketentuan untuk memberikan syarat bahwa nanti pembayaran hutangnya, pembayaran arisannya harus lebih, tidak ada. Ini hanya menyesuaikan. Yang kedua, selain tidak terjadi syarat fisul bil akdi, yang kedua adalah karena sudah al-muta'aruf. Di dalam beberapa kajian yang kami temukan, apabila sudah al-muta'aruf atau al-masyhur adatan bahwa ketika berhutang itu engwatnya ziyadah, ini kan khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Di sini sudah muta'aruf seperti yang dikatakan oleh yang mulia Kiai Khalil tadi, di masyarakat tidak hanya arisan, al-muta'arufnya tidak hanya arisan, bahkan pecodan atau hal-hal yang berbau tengka ketika kerja itu muta'aruf, bahwa ketika nanti saya numpangi kulaku 3 tahun ke depan ketika saya andi kerja, mesti di situ sudah muta'arufnya lebih. Nah, muta'aruf di sini oleh ulama tidak semua langsung ibarat. Ntar dulu Tor, ini saya lama persiapan Tor. Benar. Nah, muta'aruf ini kemudian akhirnya ada mustathnayat
dari hadisnya Kanjeng Nabi yang berbunyi kullu qardin jarra manfaatan lil muqrid fa huwa riba. Ini mustasnayat. Akhirnya di i'anatul talibin yang diawali dengan wat'in boleh, jarra naf'un lil muqrid boleh dengan beberapa ketentuan tadi. Muta'arrafnya begini di dalam al-majmu' itu. Kata-kata al-muta'arraf yang kemudian dikenal di masyarakat yang sehingga menjadi ada. Ini khilaf. Yang pertama di dalam al-majmu' bismillahirrahmanirrahim fa in urifa li rajulin adatan annahu idza istaqrada zada fil iwadi. Ini sudah muta'arraf adatan idza istaqrada zada fil iwadi fa fi iqradihi wajhani ahaduhuma la yajuzu iqraduhu illa ayyashtarita raddal mithli li'anna al-muta'arraf kal masyrut walau syurutu az-ziyadah lam yajuz fakadzalika idza urifa bil adah. Qaul pertama mengatakan tidak boleh karena muta'arraf sama dengan syarat, maka di situ termasuk daripada riba yang jarra naf'an seperti syarat fisul bil aqdi. Tetapi qaul tsani wa tsani annahu yajuzu, ini wa huwa al madhhab, bahkan ini Imam Asy-Syafi'i langsung wa huwa al madhhab li'anna ziyadata mandubun ilaiha kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanukum qada'an lidaini. Jadi yang paling baik di antara kita yang melebihkan dalam menyarui hutang. Selanjutnya antar dulu persiapan lama kayak fala yajuzu li'anna ziyadata mandubun ilaiha fala yajuzu ayyamna dzalika sihhatal aqdi fa in syirata fil aqdi syartan fasidan batal asyartu. Terus kemudian wa fil qardi, ya sudahlah enggak apa-apa, selesai begitu aja. Yang terakhir Kor, untuk yang syarat Kor, yang syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qardu bi syartin jarra naf'un lil muqrid fa fasidun ila an qallu ammal qardu bi syartin mahtarazu qawlihi bila syartin fil aqdi wa ma'lumun anna mahallal fasadi haitsu waqa'a syartu fi sulbil aqdi amma law tawafaqu ala dzalika wa lam yaqa syartun fil aqdi fala fasada. Itu masalah yang syarat tadi. Cukup. Kireng. Jadi Terima kasih. Ini sebenarnya sudah mulai melebar dan tidak terkondisi. Kenapa? Karena memang dari awal tidak dipertajam di dalam masalah tasawur, sehingga jawabannya juga ngawur. Maksud begini, dalam kenyataan arisan itu, adakah uang itu apa termasuk misli atau mutakawwam? Pertama. Jadi kalau memang ada dikatakan uang itu termasuk misli, harus mengembalikan yang sama. Tetapi kalau mutakawwam maka mengikuti harga. Ini belum dibahas, ini tidak detail. Kemudian di dalam arisan itu tidak hanya semata-mata jarrah manfaatan lil muqrid, tetapi juga jarrah manfaatan lil muqtarid. Ada dua. Jadi praktik dalam arisan itu bagi orang yang sudah ngening pertama, yang lotri pertama, maka termasuk jarrah manfaatan lil muqrid. Tetapi bagi yang belum, berarti jarrah manfaatan lil muqtarid, dan hukumnya ini berbeda. Ya. Cuma saya tidak membahas masalah ini karena saya tidak punya takbir. Ini sekedar tahur, dan ini urusan moderator dan perumus. Cuma saya sedikit membaca ibarat di sini ya dalam mawsu'ah fiqhiyah. Idza taghayyarat qimatun naqdih wala'an aw rahisan ba'da ma sabata fi dimmatil madini badalan fi qardin aw daini mahrin aw thamana mabi'in aw ghairi dzalika wa qabla ay yu'addiyahu faqad ikhtalafa al-fuqaha'u fi ma yalzamul madinah ada'uhu ala salasati aqwal. Jadi kalau memang hutang itu ternyata harga ini menaik, maka tergantung harga yang pembayaran, harga waktu pembayaran, bukan harga waktu hutang. Al-qaulul awal li Abi Hanifah wa Syafi'iyyati
wal hanabilati wal malikiyati 'ala al masyhur indahum wa huwa anna al wajib 'ala al madini ada'uhu huwa nafsun naqdil muhaddadi fil aqdi wasabiti dainan fid dhimmah. Jadi yang harus menurut Abu Hanifah, Syafi'iyah, Hambali dan Maliki, maka harus membayar waktu akad. Kalau 100.000 maka bayarnya, saya tidak bahas ini karena tidak tahu. Cuma dulu Kiai Hafid ini sempat dawuh dalam Asnal Matalib, uang itu termasuk mutakawam kalau tidak salah dalam burung tadi. Dalam bahasa, kalau yang mutakawam berarti dikembalikan kepada pembayaran sesuai dengan waktu pembayaran. Kalau misli maka disesuaikan dengan tidak berubah sesuai dengan waktu akad. Ya mungkin bisa dipahami. Saya ini banyak ibaratnya, tapi nggak paham juga nanti kawan-kawannya. Cukup anak saya dari Tungkek, yang baca Tungkek. Tungkek. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami Dungkek lebih cenderung pada yang sudah dibaca-baca mulai tadi, yakni bukan termasuk riba. Hanya dari Dungkek ada tambahan dan tidak haram. Ya, bukan riba dan tidak haram. Kenapa tidak riba? Itu sudah jelas konsep riba, yaitu ketika ada syarat fisul bil akdi. Semua syarat yang merusak terhadap akad itu yang terjadi fisul bil akdi. Adapun adat mengembalikan lebih, apakah yunazzalu manzilata syarti aula, itu masih khilaf. Wajhani asahhuhuma la, tidak. Dan kami juga menambah, ini tidak masuknya pada ilat riba, itu karena memang di sini arisan itu tidak ada akad sama sekali. Tidak ada akad. Mulai dari awal memang tidak ada akad. Hanya sebelum arisan itu ada kesepakatan, ada syarat begini, begini, begini. Ketika terjadi pembayaran itu tidak ada akad. Maka ketika tidak ada akad, maka tidak bisa dimasukkan pada riba. Kemudian untuk tidak haramnya mengembalikan lebih atau tidak sampai pada batas yang ditentukan 10.000 misalkan, mengembalikan tidak kurang, maka ini kami masukkan pada ibro dan hibah. Itu jelas di Fathul Mu'in, itu solusi daripada menghindar dari riba dengan cara mengibro. Ya, dengan cara mengibro atau menghibahkan. Kami baca dulu redaksinya dalam Fathul Mu'in. Faidatun wa tariqul khalasi min akdir riba liman yabi'u zahaban bi zahabin aw fiddatan bi fiddatin aw burran bi burrin aw aruzan bi aruzin mutafadilan bi ayyahaba kullun minal ba'i'aini haqqahu lil akhar aw yukridu kullun sahibahu thumma yubri'ahu wa yatakhallasu minhu bil qardi fi bai'il fidda bil dhahab awil arus bil arus bila qabdin qabla tafarruq. Jadi ini jelas tidak masuk riba, dan pengembalian lebih itu sudah kami masukkan pada hibah. Ketika mengembalikan kurang, maka dari pihak orang sengeneng itu adalah ibro. Baik. Ya mungkin sudah bisa diterima. Satu kali lagi mungkin ada yang mengatakan riba dari selain pada pesantren. Ngene. Motor segalangkong dan gola kadinto mendukung daga pertama
si ampon tantuaki sareng Ki Bahrul Widat saya kan itu ampon masuk konsep ikrot atau kordu. Kemudian yang kedua, dan kolega Dinto tidak akan memberikan solusi yang sifatnya tentang akad-akad, tetapi Kak Dinto Ninggola memandang karena aresan si ampon kalako kalumra Kak Dinto ampon mayoritas. Ketika Tenggola Kak Dinto bekal menyodorkan atau menawarkan sebuah dalil yang bersifat adah, yakni adah muttoridah. Kak Dinto mungkin bisa dicek dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhas as-salis al-adah al-muttaridah fi nahiyatin ila anqal wa minha law amma fin nas i'tiyad ibahah ila akhirih. Terus kabudi na'am engki wa minha kan to intina kan to terakhir kan to walau jarat adatul muqtarid biraddin lain ya uzida aziyada ma'an iktarada fahal yanzilu manzilata syarti fayahrumu ikraduhu wajhani asahuma la tikan togi di tafsir artena beniko falain boleh artena Kak Dinto maki beda dua pandangan artena pun dan gula bakun norok kase mulyaki markena Kak Dinto tak kira potos walaupun maca hasil batu masail sakalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampun cukup ini sekian tu saos menabi ningali peristiwa si beda jelas sing ngening kento andi otang dek selak ngening kento kan jadi kan berarti manfaat praktek ketika ento berarti tak ngening asing ngening tak wajib menambah kacit otang 100 kan wajib 100 sekat tak wajib tapi kita ngening oleh menambah kan ikut nambah otang kan mau saya tak ngening nambah otang kan nambah otang boleh saya asal mau otang 100 saben saya ngening kalau 100 saben maka saya tak oleh kan ki bekal au tengah anyar nih kan maka deki ipotang kalau bentambeun dak tak oleh nek berarti kan saya oleh tak kira boleh kan laku nyerah otang kan berarti sekian itu salah jawab benar walaupun kita tidak mengatakan masuk riba tidak masuk riba jika tidak jadi syarat dalam akadnya jelas gitu ya tidak masuk riba jika tidak jadi syarat akadnya tapi yang sudah mendapat arisan itu tidak wajib membayar tambahannya sudah kan berarti kan tak wajib enggak wajib jawab sob wajib nonton wajib napa majar nonton saya kening wajib saya kening oh saya kening kira pada mau saya kening kata oleh kan saya kening saya pun merah kening lautang 100 lau oleh 100 bon misalnya anggota ada sengeto 10 orang oleh 1 juta bon oleh 1 juta pas mangken saya kening kedua kebelu kita kening kan kebelu kita kening saya kening kedua maka si kedua ini oleh 1 jutaan nah ternyata tambahin 100 seket maka saya ngening tak usah nambahin tak wajib nambahin pala sedekah makin 200 tak berapa mau sedekah ini makin tak ada makin gelu mun pun saya mau kita ngening lah kita berarti nambahin otang dekah saya kebelu saya ngening nang nembe potang kita nembe potang kan benih ngal utang benih nambe potangan kayak itu kan prakteknya itu kan itu prakteknya hakikat prakteknya menekan itu hakikat prakteknya berarti karena tak masuk syarat dalam akadnya tidak masuk riba tapi orang sepon oleh tak wajib nambahin manabi sepon oleh wajib karena pun sepakat nambahin otang berarti nambe potangan berarti kini beri nambe bajaran keinginan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita membahas sebuah permasalahan harus memandang pada deskripsi masalah. Deskripsi masalah mengatakan di situ arisan dikus pada gula. Lah otomatis lebih dekat pada gula ini arisannya.
Maka ketika gula itu naik, otomatis ada lebih. Lagi cuma pembahasannya sekarang seperti yang dikatakan dari sebelah barat tadi, itu tidak termasuk riba dan juga tidak haram. Memang kalau dipandang sebelah, iya, dipandang dari segi ibrah ba'dan baik. Di waktu harga gula turun, di waktu harga gula naik, dikategorikan tahiyatan, bagus. Cuma ketika permasalahannya terjadi seperti ini dalam arisan, di mana orang itu tidak akan mau keluar lotrinya ketika harga gula itu murah, pasti itu. Maka dari lenteng otomatis memang tidak masuk, bukan berarti praktek itu halal. Maka di sini menjelaskan bahwa itu adalah haram karena termasuk taratut bainal ghurmi wal ghurmi, yang itu termasuk mengandung unsur qimar. Terima kasih. Ya, karena sudah disyaratkan kepada yang mendapat juga bayar, jelas haram. Tapi bagi orang yang belum mendapat, ya boleh. Sudah benar kan begitu kan prakteknya kan? Iya kan, benar kan? Ya, bisiril Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ampun, cukup. Pertanyaan saya nomor 2, bagaimana solusi yang harus dilakukan agar arisan tersebut menjadi halal? Sestona kan tahu kalau ada waktu dibahas perlu. Begitu saja, kan waktunya sudah jam 12. Tenggule mata bersaus bila keluarnya. Yang sudah mendapat boleh dengan niat sedekah atau nazar yang wajib dilakukan. Bisa kan? Bisa wajib itu kan orang nazar dia. Tapi kalau tidak nazar, tidak wajib. Gitu kan hanya. Setuju ini? Tak setuju? Setuju? Setuju kon? Saya nguliaki kenapa? Alasan muta'aruf adatan kan khilaf. Jadi dari adatan kan itu bani adatan. Adasarlah aja arfena jekung. Artinya apa? Kulah. Bani adatan gitu tergantung keadaan kan gitu. Bani adatan bani bakeceng keadaan. Jadi pun saya kento pun nyaman pun kento. Jadi tidak wajib, tapi agar bisa jadi jalan suruh nazar agar wajib bisa taki pun saya kenal nazar. Pas sudah kok silahkan. Sudah. Oke. Kak Dinto, praktek model Kak Dinto artinya setuju yang sulit terjadi di masyarakat. Artinya apa renga usul? Bagus. Oke, Kak Dinto ibarat saya neng isarang, si yang kui neng isarang. Mana bi setuju serang ajunan, Kak Dinto artinya mau sih ada. Tapi bener tengguno lolo. Oke, maksudnya gajah. Mungkin geologi aja, aneh nggak sekecil. Kak Dinto ya ada berdepan jenengan, saya termasuk anu nak. Di waktu neng isarang. Wa hasilu hadzal jam'i annana na'tabiru qasdal muta'amilin fa imma ay yaqsida ma tadammanathu al-awraq wa imma ay yaqsida ahyanaha wa yatarattabu ala kullin ahkam ghairi ahkam al-akhar. Jadi artinya akatipun apa manabi artinya mengusulkan uang Kak Dinto bisa yang kui ma tadammanathu al-awraq. Sehingga ketika menghutangkan uang dikrus kepada gula kan sepun apa tuh gula terus kan itu maksudnya. Akatipun apa manabi Kak Dinto pun apa setuju pun apa punten. Lihat jadi uang itu tergantung ke gula kan. Eki kan persetujuannya ikrus ke gula dari awal bisa kesalahan gula kengkun persetujuannya kan ke gula kasurya juga bisa sebisa sehingga nikah mun kasaman napakah dolar napakah rupiah lah itu bisa seperti itu enggak kedua lah bisa berapa itu nanti tapi namun barang nikah yang juga gelas agak gula nikah barang tak bisa nih
jelas lain kan lain bareng kan nikah gula nikah seberang nikah akad dekat gula jelas tak engeng kan lain bareng mungkin jadi toh mata domanat hul aurok fulus uang se Indonesia kan itu ponapa kun cukup ke dolar ponapa ke situ aja bisa kan itu bisa tapi kebisaman benih musaman ngaret sama benih sama tak mungkin dua megah gelas kan apa garam itu sama tak mungkin lagi ini kasih bisa pun saman berubah bisa Eki paham artinya kan itu ya, kan nilainya maksudnya nilainya 1 gram benih nilai kita 1 gram barang 1 gram nilainya sekian barangnya 1 gram lagi ini benih nilai jadi kan jadi saya kata saus ampun pun saya pun bila gitu jadi boleh kalau dia sodako tapi wajib apabila dengan niat nazar mana bi orang tak oneng praktik agak tipe apa kan itu ya biasa kan ikut taber kan nikah ada kena gula misalnya kan cuma cen ke sangat mau tidak ada baki untuk nikah gula nikah sekian maka sampean nikah tak oleh lekas cara hakikat agama tak oleh mengarah dasar gula mangkana paling sepakat sekalian anggota arisan kento sabagus sampean sedekah menikah paksaan karena malaikat tak wajib maka otak sampean nadar bingus nafsi tibi berarti usah terang hati dimin ki kan nadar kan kalau isolasi kan berarti itu saya al-fatihah ampun cukup sekali itu dari Abdina sebagai moderator anyona sapora manabi pada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan Bahasul Masail nanti dari LBM untuk memperbaiki masalah redaksinya, tapi ditunggu ini dari LBM nanti ada Samratul Halaqah segera diterbitkan. Kalau sudah terbit, kalau masalah ongkos cetak itu mungkin bisa dicarikan. Hah? Oh. Esok yang kun polana saya menggandakan bisa dari aki. Demikian sebagai penutup dari acara ini adalah pembacaan yang akan datang di tang petang. Siap. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Yang Mulia Kiai Haji Khalilullah MZ dari Pondok Pesantren Al-Is'af. Kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa al-maghfir li jalali wajhika 'azim sultani. Wa salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ya 'azim sultan ya qadim al-ihsan ya da'iman ni'am ya katsirul jud ya wasi'al 'ata ya khafi al-lutf ya jamil as-sunni ya halim la ya'dal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa radda 'ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka rikka wa anta lam tazal bi dzalika ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mukhdi kulli faqir wa ya muqawi kulli dha'if wa ya mu'min kulli makhif yassir 'alaina kulli asir wa taysirul asir 'alaka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta 'alimun bi khabir. Allahumma inna nakhufu minka wa nakhafu ma yakhafu minka wa nakhafu ma la yakhafu mink. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu mink. Allahumma bihaqqi Muhammadin ukhrisna bi'ainika allati la tanam wa qnubna bika nabika alladhi la yuram warhamna bi qudratika 'aina wa la nahlik wa azza qutuna wa rajauna rabbina billahi rabbil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Allahumma akrim hadhihi al-ummata al-muhammadiyah. Allahumma akrim hadhihi al-ummata al-muhammadiyah. Allahumma akrim
هذه الأمة المحمدية بجميل عوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمته صلى الله عليه وسلم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة Ya, keren Kak.